Oke, Bun, baik lagi di Korea Mandiri. Hari ini kita akan melakukan sosialisasi kelas online untuk pemula ya, teman-teman. Jadi nanti Anda bisa menyimak sosialisasi sekitar 30 menit ke depan untuk programnya adalah untuk pemula, seperti itu. Kemudian sudah ada sekitar 31 orang yang bergabung ya dari berbagai daerah di sosialisasi kita malam hari ini. Saya sudah berbagi layar dengan Anda. Oke, kemudian kita akan coba mulai dari sebelah sini teman-teman untuk sosialisasinya. Mohon ditunggu. Oke, kita akan mulai ya. Sini kita adalah Korea Mandiri teman-teman. Jadi masih pusat pendidikan, jadi belum LPK. Kemudian untuk pendidikan kita itu berfokus pada pendidikan yang basicnya adalah online seperti itu. Kemudian sini judulnya adalah sosialisasi program bekerja di Korea Selatan. Skema penempatannya adalah G2G, baik Korea Mandiri 23. Jadi kita akan jelaskan step by step gimana sih proses supaya teman-teman tuh bisa bekerja ke Korea. Berikut dengan nanti di akhir adalah pembukaan kelas online untuk pemula seperti itu. Pemula tuh berarti buat teman-teman yang baru banget pengen belajar kayak gitu. Jadi kalaupun udah bisa membaca dan lain sebagainya, kalau misalkan pengen join biar lebih paham lagi mengenai nanti aturan baca, kemudian mengenai angka, kemudian mengenai aturan pembentukan kalimat dan lain sebagainya, itu nanti Anda bisa join juga seperti itu. Oke ya, ini untuk judulnya. Kita akan coba ke next slide Yorobun. Oke, ini ya di next slide. Sini kalimatnya adalah apa itu program G2G. Mungkin teman-teman sebelumnya sudah pernah menonton video record atau pernah mencari informasi mengenai G2G itu apa sih? G2G kepanjangannya adalah government to government atau kalau kita artikan pemerintah dengan pemerintah. Maksudnya gimana? Maksudnya di sini adalah kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Korea Selatan terkait dengan penempatan pekerja migran Indonesia atau biasanya disebut PMI ya ke Korea berdasarkan Employment Permit System atau EPS atau sistem izin kerja seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen bekerja ke Korea dengan skema yang paling aman yaitu ikutnya adalah G2G. Memang kalau ikut program G2G itu harus sabar. Tetapi dari segi keamanan, kenyamanan, dan benefit yang didapatkan itu yang paling bagus. Kemudian dari segi biaya juga, kalau ikut G2G itu sangat murah sekali, walaupun dibandingkan dengan yang ikut skemanya P2P ataupun yang agency dan lain sebagainya. Seperti itu ya, jadi G2G adalah kerjasama dari pemerintah Indonesia dengan pemerintah Korea mengenai penempatan pekerja migran ke luar negeri, khususnya ke negara tujuan Korea, seperti itu. Oke. Kita akan coba ke next slide, Yorobun. Nah, sini ada yang namanya alur proses penempatan PMI G2G Korea. Ini alur prosesnya ya, teman-teman bisa disimak. Nah, ini saya kutip dari Kerja di Korea, Instagramnya. Anda boleh cek nanti, teman-teman. Nah, ini mungkin saya akan jelaskan kesannya cepat, tapi nanti aktualnya ini lama, Yorobun. Ya, minimal atau paling cepat lah bahasanya seperti itu, teman-teman bisa berangkat ke Korea itu sekitar 1 tahun dari proses belajar sampai dengan nanti dapat S1 itu kalau beruntung ya. 1 tahun itu kategorinya orang yang beruntung. Tapi rata-rata di atas 1 tahun, apalagi yang teman-teman yang cewek. Oke, jadi yang cewek itu memang peluangnya tidak sebesar yang cowok seperti itu dari segi peminatannya. Tapi kalau dari segi pendaftaran, ikut ujian itu semuanya boleh. Cewek cowok boleh daftar. Tapi dari segi apa namanya? Presentasi mendapatkan kontrak kerja itu lebih besar cowok seperti itu. Oke, kita akan coba jelaskan mengenai tahapan kerja ke Korea. Yang pertama, teman-teman di sini bisa yakni mendaftar kursus ya. Itu bagi teman-teman yang pengen belajar ngikut di lembaga atau ngikut di pusat pendidikan, Anda bisa mendaftar kursus. Oke, ada juga tahap selanjutnya itu yang belajar tapi dia sendiri atau belajarnya secara mandiri seperti itu. Jadi untuk belajar tahap pertama ini kan belajar ya. Itu dua pilihan. Yang pertama bisa ngikut di lembaga atau di pusat pendidikan atau bisa belajar secara mandiri otodidak lewat referensi YouTube, referensi video lainnya seperti itu. Kemudian sini teman-teman setelah nanti mendaftar ya pastinya Anda akan melakukan belajar siang dan malam. Yang dipelajarin apa sih Sam? Yang dipelajarin yang pertama biasanya di kelas dasar dulu ya, mulai dari dasar-dasar bahasa Korea, kemudian nanti diajarin tentang angka, jadi berhitung ya, kemudian satuan dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu, setelah di kelas pemula teman-teman dinyatakan lulus ya,
jadi mampu memahami dengan baik, maka Anda akan naik level masuk ke pembahasan buku IPS Topik. Untuk sekarang buku IPS Topik itu sudah muncul yang terbaru ya, revisian tahun 2024 akhir, atau nanti mungkin kategorinya tahun 2025 lah seperti itu, karena ini masuknya di akhir tahun 2024. Seperti itu ya. Kemudian setelah mempelajari itu, bagi Anda yang ingin ya ada niatan untuk bekerja ke Korea, maka wajib mengikuti ujian IPS Topik. Ya, jadi sekarang itu ujian IPS Topik ada dua. Yang pertama adalah UBT atau kemampuan bahasa. Kemudian dilanjutkan ya, apabila UBT-nya lulus, maka teman-teman bisa mengikuti yang namanya adalah skill test ya, atau ujian tes skill tahap 2 seperti itu. Kalau misalkan nanti kedua-duanya sudah lulus ujian ini, skill test sudah lulus ya, otomatis teman-teman akan mendapatkan sertifikat IPS Topik. Kemudian nanti Anda akan dilanjutkan untuk mengurus dokumen sending. Seperti itu. Dokumen sending itu apa aja, Sam? Ya banyak. Nanti kita bahas setelah teman-teman di kelas seperti itu ya, mulai dari pembuatan paspor, kemudian medikal dan lain sebagainya. Kemudian Anda nanti dokumen-dokumen dokumen-dokumen sending tadi itu di-scan. Setelah di-scan, maka Anda melakukan yang namanya adalah lamaran online atau sending data. Jadi, dokumen-dokumen yang sudah di-scan tersebut, yang sudah Anda siapkan, sudah Anda scan, itu Anda upload-kan ke mana? Di akun Sisco ya, di akun Sisco masing-masing daripada siswa tersebut. Gitu ya. Nanti kalau sudah di-upload-kan, maka akan muncul yang namanya adalah approval dari BP2MI. Jadi BP2MI akan melakukan cross-check mengenai dokumen yang Anda upload, apakah sesuai, apakah real, atau eh, ya intinya adalah kesesuaian dari data-data tersebut, seperti itu. Oke, kalau misalkan nanti BP2MI sudah mengokekan, maka akan dikirimkan. Jadi data Anda nanti dikirimkan ke mana, Sam? Ke HRD Korea. Oke. Kemudian nanti setelah di sana, di HRD Korea pun sama akan melakukan cross check ulang apakah sesuai dengan data yang kemarin diujikan seperti itu. Kalau misalkan sesuai, maka Anda akan di-approve atau masuk di kolom 3. Kalau sudah kolom 3, maka teman-teman bersedia atau sudah siap untuk mendapat yang namanya adalah SLC. Ini ya, standar labor kontrak atau kontrak kerja. Kemudian, kalau misalkan teman-teman sudah mendapatkan kontrak kerja, maka akan dijadwalkan untuk mengikuti yang namanya adalah prelim education atau prelim ya. Bahasa prelim itu maknanya adalah persiapan sebelum daripada teman-teman melakukan pemberangkatan ke Korea. Jadi nanti akan dibahas tentang kontrak kerja, tentang budaya kerja di sana, pokoknya banyak lah seperti itu. Kemudian apply visa juga ya Rebun, kemudian MCU kedua juga, pokoknya banyak kegiatan prelim itu ya. Biaya apa? Untuk prelim sendiri itu gratis, tapi kalau misalkan kayak biaya apply visa, kemudian biaya medical itu tetap bayar. Tapi untuk prelimnya sendiri selama seminggu itu teman-teman tidak dibebankan biaya. Artinya apa? Artinya gratis. Seperti itu ya. Kemudian kalau misalkan sudah selesai training, sudah selesai prelim, maka teman-teman akan pulang ke rumah masing-masing, ditunggu sekitar 1 sampai dengan 3 bulan di rumah, maka akan muncul yang namanya adalah jadwal penerbangan. So, jadi kurang lebih seperti itu. Tapi di sini aktualnya itu lama ya, jadi tidak secepat yang saya ceritakan. Ini saya gambarkan sekilas saja. Aktualnya nanti prosesnya lumayan lama. Seperti itu ya. Oke, kita akan coba ke next slide Yorobun. Untuk pertanyaan nanti di akhir sesi ya. Oke, di sini ada kelebihan mengenai program G2G ya. Jadi di program G2G ini banyak kelebihannya. Apa aja sih Sam? Yang pertama adalah adanya jaminan penempatan dan perlindungan. Berikut kontrak kerja yang jelas. Jadi kan di kontrak kerja itu jelas Yorobun informasinya. Atasan Anda siapa, upah Anda berapa per bulannya, kemudian apakah Anda mendapatkan asrama atau tidak, kemudian apakah boleh overtime atau tidak, itu semuanya dijelasin di kontrak kerja ada. Kemudian Anda juga mendapatkan asuransi keselamatan kerja, asuransi kesehatan, mematikan sanjebom, sangebom, kemudian gonggang bom, kemudian Bukmin atau asuransi pensiun. Nilai daripada asuransi ini, ya kalau misalkan teman-teman selama 1 periode, 4 tahun 10 bulan, bekerja di sana,
kemudian pulang dan asuransinya ini sudah Anda setorkan setiap bulannya preminya, maka akan dikembalikan atau bahasanya kayak refund. Ya, pengembalian dana asuransi itu nilainya ratusan juta Eurobond selama 4 tahun 10 bulan itu. Itu ya. Jadi nilainya itu besar untuk asuransinya saja. Ini hitungannya Anda nabung, tapi tak terasa selama satu periode tersebut uangnya akan dikembalikan dan itu masuk ke rekening Anda saat Anda mau pulang. Seperti itu. Kemudian nomor 2 adalah kontrak kerja selama 3 tahun. Untuk kontrak kerja awal biasanya 3 tahun ya, Pak Europe. Kadang ada yang 2 tahun sih, masing-masing dari perusahaan kadang beda-beda. Kemudian dapat diperpanjang maksimal 1 tahun 10 bulan. Totalnya adalah 4 tahun 10 bulan untuk satu periode bekerja di Korea. Kemudian poin nomor 3, gaji per bulannya minimal 2.060.584. Ini updatean tahun 2025 kayaknya lebih tinggi lagi Eurobond. Itu kalau dirupiahkan sekitar 24 sampai 25 juta. Ini untuk UMR-nya saja atau untuk gaji pokoknya saja. Kemudian yang poin nomor 4 saya rasa umumnya menambah wawasan, ilmu pengetahuan, budaya, dan teknologi maupun jaringan persahabatan. Kalau teman-teman nanti bekerja di sana, otomatis Anda bisa kayak misalkan jalan-jalan, kemudian bisa ketemu dengan orang-orang yang baru, kemudian bisa dengan kultur budaya, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Ini untuk kelebihannya, kita akan coba ke next slide Yorobun. Nah, ada persyaratan pendaftaran program G2G Korea. Bagi teman-teman yang merasa nanti ada tidak kesesuaian dengan persyaratan berikut, ya mohon maaf, berarti teman-teman belum bisa bergabung di kelas kita. Seperti itu, oke ya. Yang pertama, persyaratannya adalah teman-teman usia minimal 18 tahun saat pendaftaran ujian IPS topik dan maksimal umurnya adalah 39. Kalau umurnya saat daftar 39 lewat 1 bulan saat pendaftaran, otomatis teman-teman akan ditolak. Jadi tidak bisa mendaftar. Karena maksimalnya adalah 39 0 bulan. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian poin nomor 2, pendidikan minimal SMP sederajat atau SMA, SMK, D1, S1 itu juga boleh ya. Jadi teman-teman kalau misalnya lulusan SMP pun boleh untuk mendaftar. Kemudian wajib punya KTP, kemudian tidak pernah dideportasi atau illegal stay di Korea Selatan, karena biasanya di blacklist, jadi tidak boleh datang ke sana. Kemudian poin nomor 5, tidak punya catatan kriminal, tidak pernah dihukum atau dipenjara. Ini dibuktikan dengan SKCK Polda ketika teman-teman mau prelim seperti itu. Kemudian poin nomor 6, tidak sedang dicekal ke luar negeri. Biasanya ini buat orang-orang yang DPO ya. Kalau teman-teman yang lain saya rasa tidak ada. Kemudian poin nomor 7, kondisi kesehatan optimal dan terbebas dari penyakit TBC, hepatitis, dan penyakit kelamin. Jadi nanti saat medical check up ini adalah poin yang sangat-sangat riskan terjadi yang mengakibatkan PMI tidak jadi berangkat. Ya, ini adalah faktor kesehatan. Jadi diusahakan teman-teman harus menjaga kesehatan ya, terhindar dari macam-macam penyakit berikut. Seperti itu ya Robun untuk persyaratannya. Kemudian kita coba lanjutkan mengenai dokumen yang diperlukan untuk mendaftar ujian IPS topik. Ini ada dokumen yang harus teman-teman siapkan. Ya, dari sekarang boleh teman-teman. Yang pertama adalah KTP, kartu keluarga, akte, kemudian buku tabungan atas nama pribadi. Untuk sekarang wajib menggunakan BNI. Ya, untuk BNI-nya boleh BNI G2G Korea atau BNI yang biasa. Nanti saat Anda mendaftar ujian, maka akun BNI yang biasa tadi akan langsung otomatis dirubah menjadi BMI Bank BNI G2G Korea seperti itu. Jadi statusnya berubah jadi PMI seperti itu. Kemudian poin nomor 5 adalah ijazah SMP, kemudian nomor 6 surat keterangan tidak buta warna dari Puskesmas. Untuk tahun 2024 kayaknya kemarin nggak pakai surat ini deh, Robin. Kemudian poin nomor 7, fast foto background putih. Ya, ukurannya 3,5 kali 4,5, backgroundnya putih, tidak boleh menggunakan penutup telinga, penutup kepala untuk yang perempuan. Jadi tidak boleh pakai hijab seperti itu untuk fotonya ya. Kemudian poin nomor 8, bukti bayar kode billing BNI senilai $28. Jadi untuk pendaftaran ujian IPS topik itu biayanya adalah $28, sekitar 450.000 kalau dirupiahkan. Begitu ya, Yorobun.
Kemudian kita akan coba melakukan ke next slide. Nah, ini ya informasinya bahwasanya kemarin teman-teman kan melihat ini nih, ya kita Korea Mandiri sedang membuka yakni kelas online bahasa Korea untuk pemula. Jadi khusus untuk pemula nih. Kalau misalkan Anda merasa sudah mahir, sudah bisa ya berarti teman-teman jangan bergabung. Anda bisa ngikut di kelas pembahasan textbook atau kelas online yang lainnya. Di kelas tryout juga boleh seperti itu. Oke ya. Jadi untuk pemula nih, dimulai kapan Sam? Untuk pemula kita mulai rencananya adalah tanggal 6 Januari. Ini saya lupa belum ditaruh ya Yorobun. Jadi rencananya kita akan mulai untuk kelas pemula itu di tanggal 6 Januari ya Rebun. Ingat-ingat ya tanggalnya. Kemudian untuk pendaftarannya mulai kapan? Pendaftarannya bisa mulai dari malam hari ini. Ya, jadi ada sekitar waktu 2 minggu dari sekarang untuk Anda menyiapkan diri ya. Nanti kan ada buku dan lain sebagainya seperti itu. Lewat apa Sam? Lewat Google Meet seperti tadi. Jadi kita kirimkan link setiap hari. Teman-teman nanti tinggal standby aja di rumah, terus klik linknya saat sudah dibagikan. Kemudian jadwal belajarnya kapan? Ya itu belajarnya adalah Senin sampai dengan Jumat jam 19.30 atau setengah 8 sampai dengan jam setengah 10. Jadi seminggu itu 5 kali pertemuan. Ya, kurang lebih di kelas pemula itu 4 minggu, jadi sekitar 20 kali pertemuan. Seperti itu ya Robun. Untuk biaya pendidikannya kami disampaikan di awal bahwasanya kami tidak ada biaya pendidikan atau free, tetapi di situ disampaikan bahwasanya ada iuran kelas, ya, ada iuran kelas dan buku materi kelas dasar. Untuk buku kita nggak bisa ngasih secara gratis, teman-teman. Kan bentuknya buku, itu kan harus dicetak dan lain sebagainya. Jadi kita nggak bisa ngasih secara gratis. Seperti itu ya. Jadi hanya ada iuran kelas dan apa namanya? Buku materi kelas dasar untuk pemula. Jadi kita sudah susunkan untuk bukunya biar teman-teman itu mudah dalam belajarnya. Seperti itu ya. Iurannya berapa? Nanti di next slide ada ya Robun. Seperti itu. Oke, kita coba ke next slide ya. Tadi sudah jelas belajarnya Senin sampai Jumat jam 19.30 sampai 21.30. Jadi 2 jam durasinya per pertemuan. Kemudian dimulai tanggal 6 Januari. Ada 2 minggu dari sekarang. Oke, kita coba next slide. Ini ya Robun, detail jalur mandiri ya yang harus teman-teman siapkan. Yang pertama adalah niat, tekad, dan keyakinan. Jadi teman-teman harus punya niat, tekad, dan keyakinan ya. Sejauh ini siswa-siswa dari Korea Mandiri yang online, mereka mampu memahami dengan baik materi yang disampaikan oleh tim pengajar seperti itu. Jadi teman-teman juga harus bisa ya, karena kan yang penting kuncinya adalah konsisten hadir. Seperti itu. Kemudian biaya pendaftarannya gratis ya, teman-teman. Tidak kami pungut biaya untuk mengikut sosialisasi dan lain sebagainya. Kemudian di situ ada yang namanya adalah buku materi kelas dasar. Otomatis teman-teman kan harus belajar ya, harus ada bukunya dong. Ya, masa belajar hanya nyimak doang kan nggak mungkin seperti itu. Untuk buku materi kelas dasar itu sejumlah 100.000 ini sudah berikut ongkos kirim. Oke. Jadi kami kirimkan ke alamat rumah Anda 100.000 itu sudah beres ya, teman-teman. Terima beres. Sepulau Jawa itu free ongkir seperti itu. Bukunya seperti apa nanti di next slide ada. Kemudian ada yang namanya iuran kelas bulanan. Nah, uangnya digunakan buat apa, Sam? Iuran kelas ini yang pertama Mohon buat maaf, saya memotong. Slide-nya nggak ada. oh, slide-nya tidak muncul ya. Iya, Yang lain apakah slide saya muncul? Muncul. Muncul ya. Baik, kalau yang Muncul, tidak muncul, muncul. teman-teman nanti bisa apa namanya? Bisa keluar dulu terus join lagi seperti itu ya. Oke. Kita coba lanjutkan ya teman-teman. Jadi biasanya kalau tidak muncul itu dia di sinyalnya kurang bagus biasanya di situ. Oke. Ini ya tadi masuk ke iuran bulanan bahwasanya iuran kelasnya itu sejumlah 150.000. Kemudian penggunanya untuk apa aja? Penggunaannya yang pertama adalah untuk fee dari fee itu kayak upah daripada tim pengajar. Jadi yang ngajar kita itu ada 2 orang, dengan Aditya Sem dan Randy Sem, jadi 2 orang itu Aditya dari Brebes, kemudian Randy dari Jawa Timur, seingat saya Pati, seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya tunjangan internet. Karena kita menggunakan internet di sini, ya otomatis ada tunjangan internet. Kemudian ada tunjangan untuk konsumsi. Selama ngajar kan pasti butuh minum, butuh snack dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi yang namanya operasional di Korea Mandiri. Seperti itu. Jadi uang 150.000 ini teman-teman digunakan untuk selama 1 bulan kelas ya. Anda belajar 20 kali pertemuan. Menurut saya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu berat lah bahasanya seperti. Kalau dirupiahkan mungkin sekitar
7.500 setiap pertemuan ya, teman-teman. Jadi Anda iuran kelas itu 7.500 setiap pertemuan, seperti itu hitungannya ya. Kemudian total biaya belajar di bulan pertama, kalau misalkan join di kelas online Korea Mandiri untuk pemula, itu sejumlah 250.000. Itu dari apa aja? Dari buku 100.000, sudah berikut pengiriman, ditambah dengan iuran kelas 150. Jadi total hanya 250.000. Teman-teman diajarin ya dari nol, dari benar-benar nggak paham sampai benar-benar bisa paham untuk yang kelas pemula, seperti itu. Oke, kemudian di sini disampaikan di awal tidak ada uang terima kasih. Tetapi kalau misalkan Anda sudah berangkat ke Korea, kemudian ingin berdonasi, ini dari keinginan Anda ya. Kalau Anda ingin berdonasi karena merasa terbantu dengan program yang kami bukakan seperti itu, maka kami juga tidak menutup tentang hal tersebut. Artinya ya silakan kalau mau berdonasi. Tapi kalau misalkan tidak mau berdonasi ya nggak masalah. Kita juga tidak meminta juga seperti itu. Oke ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti untuk pertanyaan boleh di akhir ya, teman-teman, setelah sosialisasi selesai. Seperti itu ya. Kita coba next slide, mohon disimak, teman-teman. Nah, ini ya untuk poin, aduh kok gelap ini, teman-teman. Oke, ditunggu dulu ya. Oke, jadi ini ya untuk buku materi kelas dasar pemula, Anda bisa perhatikan ke sini. Untuk size bukunya adalah A4, kurang lebih seperti ini. Nanti saya putarkan videonya. Jadi size bukunya A4. Beratnya 1 kilogram, teman-teman. Ya, sebenarnya nggak nyampe 1 kilo sih, tapi kalau ditimbang itu kan ke pengiriman masuknya 1 kilo. Mungkin beratnya sekitar 3 ons ya, nggak berat sih. 3 sampai mungkin 3,5 on ya, nggak berat. Tapi nanti kategorinya 1 kilo untuk pengiriman. Kemudian total halaman isinya sudah saya maksimalkan ya, itu sekitar 45 halaman. Kemudian materi dari Hangul, aturan baca, angka, jam, satuan, kemudian pembentukan kalimat, dan terakhir adalah materi tentang tata bahasa, kalimat tanya, kemudian kalimat penghubung, dan lain sebagainya. Jadi materinya banyak. Selama 4 minggu, Anda akan difokuskan mempelajari materi ini. Kalau misalkan nanti setiap ulangannya lulus, jadi setiap pekan itu teman-teman diberikan ulangan dari SEM-nya ya, ada ulangannya khusus ya, pakai Google Drive teman-teman, Anda tinggal klik aja itu linknya. Nah itu kalau misalkan selama 4 minggu lulus ulangannya, ya otomatis Anda bisa dinyatakan untuk bisa atau mampu mengikuti di kelas berikutnya, seperti di level pembahasan textbook seperti itu. Karena kan textbook masuknya nanti ke hafalan dan lain sebagainya. Saya coba putarkan dulu untuk bukunya ya teman-teman. Anda boleh lihat di sini. Oke, kurang lebih seperti ini untuk bukunya ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nanti Anda bisa beli secara langsung by transfer di nomor WhatsApp itu ya. Nanti Anda hubungi saja atau bisa juga beli lewat Shopee Marketplace kalau misalkan nanti takut kayak misalkan SEM-nya bohong dan lain sebagainya. Enggak ya, kita real teman-teman. Anda boleh ngecek di Instagram Korea Mandiri. Itu juga sudah ada dokumentasi mengenai siswa-siswa yang sudah bergabung ya di kelas online kita yang gelombang 4 terakhir kemarin ya. Seperti itu. Oke, ini detailnya. Kemudian kalau kita ke next slide, Anda boleh perhatikan. Nah, ini ya, biaya yang diperlukan setelah lulus ujian IPS Topik. Kalau misalkan teman-teman nanti ujian IPS Topiknya lulus, ya ini Anda bisa memikirkan biaya ini. Ya, ini biayanya dipikirkan nanti setelah teman-teman lulus ujian. Kalau sekarang kan ya fokusnya belajar dulu aja, seperti itu. Yang pertama adalah, kalau sudah lulus ujian IPS Topik, maka wajib membuat paspor. Paspor itu kalau saya dulu sekitar 350.000. Kalau sekarang kayaknya naik deh. Sekitar 650 untuk yang 5 tahun paspor biasa. Kemudian kalau 850 yang paspor elektronik, Sam. untuk sekarang 10 tahun. naik. Untuk sekarang naik, Kak. Jadi Oh, kemarin aku biayanya baru itu, buat. oh kamu kemarin baru buat? Iya, 650 yang elektronik, tapi katanya ini mulai tanggal 17 Desember itu naik 950 itu elektronik Iya, 10 tahun. betul. Betul. Ya. Jadi emang sekarang informasi terbaru untuk yang gelombang apa service dan itu ya, apa namanya? Dan shipbuilding itu
harga paspornya sudah naik, teman-teman. Seingat saya nih, kalau misalkan salah nanti dikoreksi ya. Untuk yang paspor biasa aja sekarang 650. Yang paspor elektronik 5 tahun itu 950, yang tadinya 650. Jadi ada kenaikan. Seperti itu. Detailnya nanti teman-teman bisa cek Instagram di Ditjen Imigrasi. Ya gitu ya, ini saya perlu update karena ini tahun 2024 yang masih manufaktur dan fishing. Ini masih 350 kemarin itu. Jadi baru kemarin aja dinaikinnya seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah pembuatan paspor, teman-teman mengikuti yang namanya MCU pertama. Ya, jadi teman-teman nanti wajib mengikuti MCU untuk pengecekan kesehatan. Nilainya berapa? MCU terbaru itu 950.000, teman-teman. MCU pertama itu. Kemudian sending data ke BP2MI, sending data gratis ya, tidak perlu bayar. Lewat akun Cisco, dokumennya di-scan, kemudian di-uploadkan. Gitu doang ya, Rebun. Kemudian kartu AK1 atau kartu pencari kerja ini juga gratis kalau teman-teman buat langsung ke biasanya mall pelayanan publik atau ke disnaker terdekat seperti itu. Oke ya. Kemudian kita ke next slide. Nah, ini ya, biaya lagi setelah mendapat kontrak kerja. Tadi kan biaya buat sending, kalau udah lulus ujian kan nanti sending ngirim data. Terus kalau misalkan teman-teman dapat kontrak kerja, otomatis Anda harus nyiapin biaya ini. Apa aja, Sam? Yang pertama MCU kedua. MCU kedua juga sama, biayanya 950. Ini saya nanti edit, teman-teman. Ini masih 8,5 karena yang lama. Untuk yang terbaru adalah 950. Kemudian apply visa. Teman-teman kan nanti wajib melakukan apply visa. Sebelum berangkat ke Korea otomatis harus punya visanya dulu dong, visa kerja. Seperti itu, biayanya berapa? 1.160. Ini bayarnya kemana, Sam? Ini dibayarkan semuanya ke BP2MI. Jadi kami hanya mengeserkan saja ya informasi ini kepada teman-teman supaya tidak ada yang dibohongi dan bahasanya kayak ditipu lah seperti itu. Oke. Kemudian adanya tes psikolog. Ini biasanya sebelum berangkat prelim. 200.000 sampai 250 untuk tes psikolog. Kemudian yang agak mahal adalah tiket pesawat ya. Teman-teman berangkat ke sana, tiket pesawatnya dibayar sendiri. Jadi tidak ada yang menanggung. Artinya bayar sendiri ya walaupun tiket pesawatnya. Tidak ada yang bayar. Untuk yang G7 seperti itu. Nilainya 7.500.000. Ya naik turun sih, fluktuatif ya. Bisa di 72 atau 78 seperti itu. Jadi naik turun. Kemudian uang saku 1 bulan. Jadi HRD Korea meminta bahwa CPMI yang mau berangkat ke sana di bulan pertama itu wajib punya uang saku, uang yang Anda siapkan untuk biaya hidup Anda selama 1 bulan, itu nilainya adalah 500.000 won atau sekitar 6 juta rupiah. Nah, ini untuk pegangan Anda buat makan, buat jajan, buat beli baju, dan lain sebagainya. Kemudian BPJS TK senilai 500.000, ini nanti dibayarkan saat prelim, teman-teman. Kemudian SKCK Polda 35.000. Kemudian prelim education 1 minggu di Hotel Jakarta itu gratis, sudah dibiayai oleh pemerintah. Seperti itu ya. Jadi total yang harus Anda siapkan setelah mendapatkan kontrak kerja adalah 16.245. Kurang lebih seperti itu ya. Nanti kalau ada salah mohon dikoreksi ya, Rebun. Memang untuk program ke Korea itu secara mandiri kategorinya murah ya, Robin. Kalau ada yang bilang 40 juta, itu saya tidak yakin apakah mungkin di markup atau ada penyalahgunaan di dalam prosesnya seperti itu. Oke ya. Jadi kalau di total itu ya sekitar berapa? 18 juta lah, itu sudah berikut uang saku. Oke, jadi sebenarnya tidak mahal. Yang mahal adalah informasinya seperti itu. Kadang kan ada tuh karena kita nggak tahu jadinya ya kita dibohong-bohongi seperti itu. Oke ya, Yorobun. Kita coba ke next slide. Nah, sudah habis ya. Let's join us. Mari bergabung dengan kita. Dengan Korea Mandiri 23. Kamsahamnida Yorobun. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk sosialisasinya. Kita akan buka sesi tanya jawab sekitar 5 menit, teman-teman. Oke, saya akan coba tarik dulu ke depan. Sesi tanya jawab 5 menit. Bagi yang mau bertanya, teman-teman boleh angkat tangan ya. Nanti akan saya panggil satu-satu. Silakan. Bagi ada yang mau bertanya. Tanya Sam, Oke, silakan. Namanya siapa, Kak? untuk iuran gimana? Namanya siapa? Hasan. Oke, gimana pertanyaannya? Untuk iuran per bulan 150, terus buku 100 itu kan
buku apakah tiap bulannya juga update? Oke, kita coba jelasin ya. Untuk bulan pertama kan teman-teman hanya pakai buku modul pemula ya, bahasanya seperti itu. Itu tadi hanya 100.000 sama iuran kelasnya 150, jadi total 250. Nah, untuk bulan kedua dan bulan ketiga, nanti kalau misalkan pengen melanjutnya dari bulan pertama selesai, kemudian ingin melanjutkan ke bulan kedua dan bulan ketiga, yakni di kelas pembahasan textbook IPS topik, otomatis bukunya ganti. Di LPK pun sama, ya Robun, urutannya seperti itu. Ya, dari kelas pemula, bukunya kan buku pemula beda. Kemudian nanti kalau misalnya sudah selesai, kita naik level ke kelas pembahasan textbook, otomatis untuk bukunya ganti. Bukunya yang mana, Sam? Bukunya adalah buku IPS topik seperti itu. Seperti apa? Teman-teman nanti boleh ngecek ya. Sekarang saya fotonya ada nggak ini? Jadi Yang ada 60 di bab ya? ya yang 60 bab yang terbaru, yang warna Oh iya, hijau berarti sama udah pakai yang ungu ya, terbaru ya? Robun. Betul. Jadi mulai tanggal 6 Januari kita akan kan kita ada kelas pembahasan textbook juga untuk yang terbaru. Itu di tanggal 6 Januari. Nah, kelas teman-teman juga untuk yang pemula di bulan Januari. Mungkin Anda bisa masuk kelas pembahasan textbook itu di bulan Februari ya, teman-teman. Februari. Nanti kalau mau daftar ujian, daftar aja, nggak apa-apa. Jadi daftar ujian sekarang itu belum tentu ujiannya sekarang juga ya, Robo. Begitu ya. Jadi masih lama lah bahasanya seperti itu untuk ujiannya. Seperti itu Kak. Jadi untuk bukunya memang update ya, maksudnya tiap bulan itu ganti ya. Jadi nggak sama bukunya. Selama 3 bulan bukan buku itu terus Nah, tidak. Kak, Seperti itu mau Kak tanya Stan. itu Mau untuk Cukup jelas buku ya? textbooknya itu Jelas. Oke. terpisah 1 Gimana sampai Kak Intan? 30 bab atau 1 sampai 60 bab langsung? Eh untuk bukunya Iya. nanti kan kita jualnya per paket ya. Itu nanti teman-teman bisa ngecek di Shopee. Ada itu IPS Topik Non Translate Korea Mandiri. Itu kan juga kita per paket isinya dua buku. Jadi bab 1 sampai dengan bab 60. Ya, bukunya seperti apa? Saya coba siapkan dulu ya, Rebun. Mohon ditunggu ini gambarannya. Yang di Shopee itu kan banyak itu bukunya, ada yang warna biru, ada yang warna biru yang 300 berapa itu, sama yang 100.000 kalau kelas dasar itu yang mana Kak? Yang biru Yang apa itu yang tadi, yang 100.000. 100.000 itu kah? Iya, betul. Yang warna biru 100.000. Yang tadi di-sharekan ya, Kak. Tadi kakaknya baru gabung atau gimana? Ya baru sih. Baru gabung ya. Tadi ada di apa namanya di video sosialisasi ya, Yorobun yang lain. Tadi mungkin melihat, nanti bisa nonton di video recordnya seperti itu. Yang warna biru. Nanti kalau misalkan kurang tahu, boleh japri aja ya untuk linknya seperti ini kita kirim. Kayak gitu ya Kak. Oke, siap Kak. Terima kasih. Oke, ada lagi tadi siapa? Mas Ceki ya? Ceki Arizona. Monggo. Ya Pak, saya mau tanya nanti kan untuk pemula ujian kemungkinan besar kan dibuka tahun ini, terus diberi arahan tidak untuk pembuatan akun Siskop dan pendaftarannya Pak buat untuk yang pemula. Oke, betul ya teman-teman. Semua siswa kita biasanya bulan kedua ya Robin. Di bulan kedua itu kami sempatkan untuk melakukan pembuatan akun Sisko, kemudian nanti juga, kan kalau misalkan akun Siskonya sudah jadi, otomatis kan teman-teman tinggal daftar aja ya. Nah, saat daftar pun kami dampingi, kami ajari. Beberapa malah apa namanya kita daftarkan. Kalau yang domisilinya dekat dengan SEM-nya, biasanya datang ke rumah langsung. Jadi kita langsung daftarkan dari ini secara langsung tatap muka gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman domisilinya jauh, ya kita bantu dari jauh. Seperti itu. Kita arahin gimana sih caranya seperti itu. Gampang kok untuk daftarnya. Kayak gitu ya, Kak. Jadi Terima kita kasih. tidak lepas tangan. Iya, oke.